Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang gerak lurus. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, gerak lurus itu ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan bahas untuk hari ini dua-duanya. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan, saya singkat sebagai GLB. GLB, ya. Gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya, ya, jadi gerak lurus beraturan. Nah, yang bergerak ini adalah bendanya. Yang lurus adalah lintasannya, yang beraturan adalah kecepatannya. Kecepatan kemarin sudah kita bahas, simbolnya adalah V. Artinya apa? Kecepatannya beraturan. Beraturan di sini maksudnya bahwa kecepatannya itu konstan atau tetap atau tidak berubah. Itu. Saya contohkan misalnya di sini ada sebuah mobil, ya. Ada mobil. Pada saat T-nya 0 sekon, waktunya 0 sekon, kecepatan si mobil ini, misalnya dia bergerak ke sono, ya, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Pada saat waktunya 1 sekon, ya, kecepatan mobil ini masih 5 meter per sekon. Pada saat T-nya 2 sekon, ya, kecepatannya masih 5 meter per sekon. Pada saat 3 sekon, kecepatannya tetap 5 meter per sekon. Kalau kita amati gejala ini, ya, peristiwa ini, bahwa mobil ini pada saat 0 sekon kecepatannya 5. 1 sekon kecepatannya masih 5. 2 sekon kecepatannya tetap 5. 3 sekon kecepatannya 5. Terus seperti itu. Jadi di sini kita tahu bahwa kecepatan si mobil ini konstan, tidak berubah. 5 terus. Nah, peristiwa yang semacam ini kita sebut dengan gerak lurus beraturan. Kecepatannya tidak berubah, tetap konstan 5 meter per sekon saja. Nah, untuk kasus gerak lurus beraturan ini, kalau kita buatkan rumusnya, ini saya buat dalam bentuk rumus segitiga, ya, yaitu S di atas, kemudian V dikali T. Apa artinya dengan rumus seperti ini? Ya, S ini jarak tempuh. Jarak tempuh biasanya menggunakan satuan meter M, ya. V ini kecepatan, ya. Kecepatan satuannya meter per sekon. Sedangkan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Kenapa saya tulis dalam bentuk rumus segitiga seperti ini? Karena misal ditanya S. Kalau ditanya S berarti sama dengan V kali T, gitu ya. V dikalikan T. Pak, bagaimana kalau ditanya V? Kalau ditanya V sama dengan, perhatikan, lihat di sini, S bagi T. Jadi S di atas dibagi T di bawah, ya. S dibagi T. Nah, kalau ditanya T berarti rumusnya seperti apa? Nah, coba kamu bikin sendiri rumusnya, ya. Sesuai dengan aturan segitiga seperti ini. Nah, kalau dibikin grafik seperti apa? Grafiknya, karena kita lihat di sini, grafik pada gerak biasanya antara T dengan V. T dengan V. Karena di sini V-nya selalu tetap. T-nya T0, T1 sekon, T2 sekon, T3 sekon. 0, 1, 2, 3. Satuannya sekon. V-nya misalnya 5, 10, 15, dan seterusnya.
Pada saat T-nya 0 sekon, kecepatannya 5. T-nya 1 sekon, kecepatannya tetap 5, ya kan? Nah, 5. T-nya 2 sekon, kecepatannya masih 5. 3 masih 5. Jadi grafiknya lurus ke sono. Nah, ini grafik VT. Untuk gerak lurus beraturan, grafiknya selalu lurus ke sono. Tapi kalau grafiknya grafik ST, S-nya itu adalah jarak ya, meter di sini. Di sini sekon. Nah, ini V ya, meter per sekon, lupa tadi. Maka nanti grafiknya 1, 2, 3 sekon misalnya, grafiknya dia akan naik ke sana. Nah, begitu. Ini grafik untuk ST. Tapi biasanya yang sering muncul di soal-soal itu grafik yang VT. Saya coba gunakan soal ya. Misalnya ada soal ya, nomor 1, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan 20, kalau 20 terlalu banyak, 3 meter per sekon ya. Dalam waktu berapa ya? 20 sekon. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, dari soal ini kita tahu apa saja ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan. Jadi kita tahu kecepatan ini. Kecepatan simbolnya adalah V ya. Kemudian dalam waktunya adalah 20 sekon, ini T. Berapa jarak yang ditempuh? Yang ditanyakan adalah jarak. Berarti jarak apa? Jarak di sini, jarak tempuh berarti adalah S. Berarti yang ditanya adalah S-nya ditanyakan. Berarti kita pakai rumus yang mana ini? Yang S, yang V, atau yang T? S, karena yang ditanya S. Berarti kita jawab di sini langsung saja. Jawab ya, S sama dengan V kali T. Berarti V-nya ini, V-nya 3 dikali T, T-nya 20 sekon. Ya, sehingga hasilnya adalah 3 kali 20, 60 meter. Simple. Ya, nanti akan saya berikan soal-soal yang lain ya di latihannya. Jadi kita lanjutkan saja untuk yang GLBB-nya ya. Untuk GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini lebih kompleks lagi, tapi lebih mendekati realita. Gerak, yang bergerak adalah bendanya. Yang lurus adalah lintasannya. Yang berubah ini kecepatannya. Jadi kalau yang GLB itu kecepatannya tetap beraturan, konstan. Kalau yang GLBB kecepatannya berubah. Tapi beraturan apa? Perubahan kecepatannya beraturan. Gitu. Kita sebut dengan percepatan. Ya. Nah, kecepatannya berubah. Jadi kecepatannya ini berubah, tidak konstan, tidak tetap. Tapi percepatannya tetap. Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Ya, oke. Untuk kecepatan ini adalah karena kecepatannya berubah, berarti nanti ada kecepatan awal, kita sebut dengan V0 ya, kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, dan nanti ada kecepatan tertentu pada saat tertentu ya, kecepatan saat T, saat waktu tertentu ya.
karena ada kecepatan mula-mula, ada kecepatan awal, timbullah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini, kecepatan tertentu dikurangi kecepatan mula-mulanya itu. Nah, perubahan kecepatan tiap waktu tertentu, dalam waktu tertentu itu disebut ini percepatan. Perubahan kecepatan ya, tiap selang waktu tertentu ya, yaitu V pada saat T tertentu dikurangi V mula-mula ya, T min T0. Nah, ini disebut dengan percepatan. Konsep realitanya seperti apa, Pak? Baik, sebelum masuk ke realita saya kasih rumusan yang harus kita hafalin dalam gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 rumus. Yang pertama, S sama dengan V0 ya, dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang kedua, rumusan VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang ketiga ya, VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali S. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Tapi perlu kita tahu dulu. Nah, perlu kita tahu dulu. Kan nanti di sini tuh ada beberapa macam variabel. Ya. Di antaranya variabel apa aja? Nah, variabelnya. Variabel S, jarak ya. Jarak. Variabel A, percepatan. Variabel VT, kecepatan pada waktu tertentu. V0, kecepatan mula-mula, dan T, yaitu waktu. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, rumus nomor 1. Ada S, ada V0, ada T, ada A, ada T. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada. Yang nggak ada berarti VT. Ya, S ada, V0 ada, T ada, A ada. Berarti ini nggak ada VT-nya. Ya, ini no VT, nggak ada VT. Untuk rumus yang kedua, yang nggak ada apa? Yang nggak ada. VT ada, VT ada, V0 ada, A ada, T ada, yang nggak ada S. Untuk rumus yang ketiga, nggak ada apa? VT ada, V0 ada, A ada, S ada, yang nggak ada T. Nah, kenapa kita bikin seperti ini? Kenapa kita bikin seperti ini? Nah, ini biarin. No VT. Supaya nanti ketika kita ada soal, kita mudah mengerjakannya. Dalam soal itu apa yang tidak diketahui, apa yang tidak ditanyakan, maka kita harus pilih rumus yang mana yang akan kita pakai. Misalnya dalam soal tidak ditanyakan VT, tidak diketahui VT, ya berarti kita pilih soal rumus nomor 1. Gitu. Kalau di dalam soal tidak ditanyakan S, tidak diketahui S, berarti kita pilih soal rumusan yang nomor 2. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya ya. Sekarang kita lihat secara realitanya dulu. Untuk GLBB itu kisahnya seperti ini. Misalnya ini ada mobil, ya, ada mobil. Pada saat T-nya 0 sekon, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Pada saat T-nya 1 sekon, kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Pada saat T-nya 2 meter per sekon, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Saat T-nya 3 meter per sekon, kecepatannya menjadi berapa? 20 meter per sekon. Kalau kita lihat di sini, perubahan kecepatannya dari T0 ke T1 sekon. Ini perubahan kecepatannya adalah 5 sekon. 5 meter per sekon, ya. Dari T1 sekon ke T2 sekon, berubahnya adalah
perubahan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Dari T2 sekon ke 3 sekon perubahannya 5 meter per sekon. Kita lihat di sini perubahannya 5, perubahannya 5, perubahannya 5. Nah, gerak yang seperti ini namanya GLBB. Karena perubahannya tetap. Ya, tapi kalau dari 0 ke 1 perubahannya 5, dari 1 ke 2 perubahannya 6 misalnya. Dari 2 ke 3 perubahannya langsung 10. Ini bukan GLBB. Karena perubahannya tidak tetap. Jadi kalau perubahannya tidak tetap, dia bukan GLBB. Tapi GLBB itu perubahan. Oke, kita lanjutkan karena tadi ada yang nelpon. Oke, kalau apa tadi lupa. Kalau perubahannya tidak tetap, berarti bukan GLBB. Itu lebih realita lagi, gerak acak, gerak random. Ya, nah. GLBB ini dalam dunia realita itu sangat sulit ditemukan, ya. Tapi kalau kita memperpendek selang waktu, itu bisa saja terjadi. Paling 1 detik, 2 detik bisa suatu mobil atau suatu benda bergerak dengan GLB atau GLBB bisa. Tapi kalau sampai 1 jam GLB terus atau GLBB terus itu nggak mungkin, ya. Nah, GLBB itu nanti ada 2 macam, ya, dipercepat dan diperlambat. Kalau yang contoh ini dipercepat. Kalau diperlambat, Pak, contohnya pengereman. Ya kan? Misalnya kamu naik kendaraan, tahu di depan ada lampu merah, kan pasti ngerem kan? Nah, berangsur-angsur kecepatannya akan semakin menurun. Nah, penurunan kecepatan itu juga menyebabkan terjadinya perlambatan. Jadi A itu nanti ada 2 macam. Kalau A-nya positif, nanti ini percepatan. Tapi kalau A-nya negatif, ini nanti perlambatan. Pak, yang perlambatan masuk GLBB juga nggak? Iya, sama aja. Yang penting kan terjadi perubahan kecepatan. Hanya nanti perubahannya adalah negatif. Seperti itu, ya. Nah, Pak, kalau seperti ini berarti percepatannya berapa, Pak? Nah, percepatannya kita lihat, ya. Berarti percepatannya adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Misalnya, saya ambil selang waktu dari 0 sampai 1 sekon. Dari 0 sampai 1 sekon. Dari 0 sampai 1 sekon, perubahan kecepatannya berapa? Tadinya 5 menjadi 10. Perubahannya berarti 5. Berarti perubahan kecepatannya 5. Perubahan waktunya dari 0 sampai 1 sekon. Perubahan waktunya adalah dari 0 ke 1, jadi berubahnya berapa? 1. Ya kan? Sehingga 1. 5 bagi 1, 5. Ini meter per sekon kuadrat. Ya, jadi itulah percepatan. Jadi percepatan itu kamu gak usah bayangin, aduh percepatan rumusnya apa, susah gimana. Enggak, jangan. Pokoknya perubahan kecepatannya berapa, perubahan waktunya berapa, itu namanya percepatan. Bagikan saja perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Udah seperti itu aja, nggak usah susah-susah. Ya, oke, saya kasih 1 soal di sini. Soal misal, ya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan. Ini saya singkat ya, kecepatan 5 meter per sekon. Ya. Setelah 4 sekon, kecepatan benda menjadi berapa? Misalnya 25 meter per sekon, ya kan? Hitunglah. Nah, hitunglah. A, percepatan benda. Percepatan. B, jarak tempuh, ya. Jarak tempuh selama 4 sekon tersebut. Nah, coba kita perhatikan soal ini, ya. Pertama, yang kita ketahui apa saja di sini? Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, otomatis ini adalah kecepatan mula-mula, ya. Pada mulanya dia bergerak dengan 5. V0, kecepatan mula-mula. Setelah 4 sekon, ini apa? Waktu T.
kecepatan benda berubah menjadi 25. Karena berubah menjadi, berarti ini kecepatan perubahan ya, VT, kecepatan setelah 4 sekon, gitu kan. Pertanyaannya, berapa percepatan benda? Yang ditanya adalah A. Berapa A-nya? Yang kedua, jarak tempuh. Jarak tempuh berarti pertanyaan ada S. Berapa S-nya? Ya. Kita lihat rumusnya di sini, ya. Kita lihat di sini, ya. Yang pertama yang ditanya adalah A. Berapa sih A-nya? Udah, perubahan kecepatannya berapa? Perubahan waktunya berapa? Berarti kita jawab di sini ya. Ini saya hapus dikit. Mana penghapusnya tadi? Saya hapus di sebelah sini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. A, percepatannya A itu kan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatan bagi perubahan waktu. Ya. Perubahan kecepatan itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan 0. Kecepatan akhir kurangi kecepatan mula-mula atau kecepatan 0. Waktunya ya berarti waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Nah, kecepatan akhirnya kan kita lihat di sini adalah 25. Kecepatan mula-mulanya 5, sorry. Berarti 25 dikurangi 5 per waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kecepatan dari 5 ke 25 kan 4 sekon. Berarti 4. Ya, kita hitung 25 dikurangi 5, 20 dibagi 4. Jadi 5 meter per sekon kuadrat. Ini A-nya. Ya, yang B. Nah, yang B kita lihat di sini B-nya. Ya, jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Karena dia ditanyakan jarak tempuh, ya, kita lihat di sini. Di situ kita sudah mengetahui ada V0, ada VT, ada T, ada A, ya. Yang sudah diketahui nih, yang sudah diketahui. V0 ada, VT ada, A ada, terus T ada. Yang ditanya adalah S. Kira-kira kita pakai rumus yang mana nih? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Karena di sini ada semua, 5-5-nya ada semua. Jadi kita boleh pakai nomor 1, boleh pakai nomor 2, boleh pakai nomor 3. Rumus yang mana saja kita boleh pakai. Tapi kan ini yang ditanya langsung S. Berarti langsung aja pakai nomor 1. Ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Jadi jawab, nah, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya adalah berapa? Di situ 5, ya. T-nya adalah 4 ditambah setengah. A-nya sudah kita cari, ketemu di sini 5. T-nya 4 kuadrat. Sehingga kita hitung. Ini tidak boleh dihitung dijumlahkan dulu. Ini harus dikalikan dulu. 5 kali 4, 20. Ditambah, penjumlahannya dihitung terakhir ya. Setengah kali 5 kali 4 kali 4 kuadrat. Berarti ini saya tulis ulang aja. Kali 5 kali 4 kali 4. Itu. Jadi 20 ditambah setengah, ini saya coret ya. 2. 5 kali 2, 10 kali 4, 40. Jadi hasilnya 20 tambah 40, 60 meter. Oke, bagaimana kira-kira? Kalau ada kesulitan, nanti silakan boleh tanya, ya. Silakan tulis kolom komentar di bawah. Mau tanya apa saja silahkan, ya. Dan sekalian, nanti setelah ini akan saya berikan beberapa soal untuk latihan, ya. Tidak usah dikumpulkan, tapi harus dikerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan kita paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.